Hai teman-teman, kembali lagi di FF. Bukan belanja online, bukan game online, apalagi cheat kalian gak dibales, padahal dia online. Kali ini, Flow Film akan kembali dan membahas tentang sebuah film yang bercerita tentang virus berbahaya yang telah menyebar ke seluruh kota. Lalu, ada sepasang kekasih yang berencana untuk pulang ke kampung mereka dengan harapan di kampungnya masih aman dari pandemi ini. Namun di sana malah terjadi berbagai tragedi yang menyakitkan. Nah, bagaimanakah kisah lengkap film yang berjudul Pandemic yang baru tayang pada 2021 ini? Teman-teman, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Terlihat sepasang kekasih yang sedang terburu-buru menuju bandara menggunakan mobil mereka. Mereka adalah Kelly dan Eva. Bukan hanya mereka, terlihat seluruh warga kota seperti sedang terburu-buru. Dan ternyata telah terjadi pandemi yang sangat mematikan. The curfew will go into effect in approximately 10 p.m. Namun, setibanya di bandara diumumkan bahwa semua penerbangan telah ditutup. Kelly dan Eva kemudian menginap di sebuah motel, dan esok seorang sahabat Kelly bisa mengantarkan mereka ke kampung halaman menggunakan pesawat pribadi. Eva sempat menolak untuk pulang kampung, dikarenakan ia memiliki keluarga yang sangat membenci dirinya. Namun Kelly meyakinkan bahwa mereka akan tinggal di rumah keluarga Kelly saja. Esok pun tiba. Sesaat sebelum berangkat, terlihat Eva masih sangat ragu. Tapi dengan rayuan fuckboy si Kelly lalu membujuk Eva. Saat Eva sudah duduk di pesawat, tanpa diduga si Kelly malah menutup pintu dan tidak ikut pergi bersama Eva. Saat Eva telah mendarat, Kelly menelepon dan meminta maaf, lalu mengatakan bahwa ia masih ada tugas membuat liputan tentang pandemi itu. Jika liputan itu telah selesai, ia pun akan menyusul Eva ke kampung halaman mereka. Datanglah seorang pemuda bernama Max. Ia adalah adiknya Kelly. Terlihat adiknya Kelly ini sangat cool dan mengkeren. Di desa mereka pun dijaga ketat oleh beberapa tentara. Bahkan desa itu terlihat mulai sepi dikarenakan pandemi yang terus meluas. Tibalah Eva di rumah Kelly dan bertemu dengan ibunya Kelly yang terlihat sangat menyayangi Eva. Sebenarnya Eva merasa kurang nyaman di rumah itu tanpa adanya Kelly. Esoknya ibu Kelly menyuruh Eva mengantarkan makan siang kepada Max di bengkelnya. Setelah di sana, Eva mengambil sebotol bir dari dalam kulkas Max. Setelah itu, datanglah Jack yang bekerja kepada Max. Max mengatakan kepada Jack untuk mengajak Eva membuat pagar karena telah mengambil sebotol bir miliknya. Kemudian, berangkatlah Eva bekerja bersama Jack. Awalnya, Eva sedikit mengeluh mengangkat pagar-pagar besi itu. Hingga ketika bagian memukul pagarnya, Eva menjadi antusias dan menikmatinya. Esoknya karena sudah merasakan enak, Eva kembali bekerja, membersihkan gudang, memberi makan sapi, dan mengangkut jerami. Malamnya, Eva melihat Max yang tengah mempersiapkan banyak bahan makanan dan sebuah listrik cadangan di dapur. Yang kata Max itu semua untuk berjaga-jaga jika pandemi benar-benar tiba di desa mereka. Malamnya, Eva pergi dengan Max ke sebuah bar untuk menjual daging-daging sapi yang telah mereka olah. Max sebenarnya menyuruh Eva untuk tetap tinggal di dalam mobil. Namun Eva tetap masuk, ia pun lalu ikut minum bersama Jack yang juga sudah berada di sana. Tiba-tiba saat salah seorang pria masuk, Eva langsung terlihat ketakutan. Saat Eva akan masuk ke mobil, pria itu mengikuti Eva dan ternyata ia adalah ayah dari Eva yang selalu jahat, namun ia meminta Eva untuk pulang ke rumahnya. Not at my place. Get back inside. Karena Jack selalu bergaul dengan ayahnya Eva dan Jack menolak untuk menjauhinya, Max pun memecat Jack dan melarang Jack datang lagi ke rumah mereka. Saat Max memeriksa kulkas, ternyata obat si ibu yaitu sebotol insulin telah habis. Max mencoba menelpon ke rumah sakit, namun insulin tidak ada yang tersedia lagi. Sementara itu, Kelly terlihat masih sangat sibuk dengan meliput demo dan keributan yang terjadi di kota itu. We really need your help. Esoknya, daripada gabut, Max mengajarkan Eva menggunakan sebuah senapan.
Namun ketika mereka pulang ke rumah, ternyata di rumah sudah ada ibu kandungnya Eva. Tapi Eva terlihat sangat bete atas kedatangan ibunya. Dan wajar kedatangan ibunya ke sana hanya untuk meminta uang saja. Setelah itu Eva merenung memandangi bintang-bintang, ditemani oleh Max. Eva kemudian mengajak Max datang ke rumah kakeknya dulu yang sudah kosong. Ya, kalian jangan berpikiran yang aneh. Max tetaplah pria yang cool. Kemudian Eva menunjukkan sebuah ruang kecil di bawah lantai. Tempat dulu ia sering menyembunyikan minuman dan rokoknya. Saat mereka tiba di rumah, mereka menerima telepon bahwa Kelly tidak diketahui keberadaannya. Esoknya dalam keadaan sedih, Eva tetap membantu Max bekerja. Dan listrik di desa itu pun mulai dimatikan. Tak berapa lama, ibu Kelly terlihat sudah sangat lemah karena tidak mendapatkan suplai insulin. Max dan Eva memutuskan pergi untuk mencari suplai insulin untuk ibunya. Tapi di perjalanan mereka dihadang oleh ayahnya Eva berserta Jack. Setelah saling menodongkan senjata, Max dan Eva kemudian pergi dari tempat itu. Stop, Max, hey, let's go. Di tengah malam, tiba-tiba ayah Eva datang ke rumah Max. Ia berteriak mengatakan bahwa ia punya insulin untuk ibu Max. Dan tentu saja itu pasti bohong. Namun ayahnya Eva menuntut Eva untuk kembali ke rumah mereka lagi. Max sangat tidak percaya kepada ayahnya Eva bahwa ayahnya Eva memiliki insulin. Namun karena Eva khawatir dengan keadaan ibunya Max, ia kemudian keluar. Dan saat Max akan menyusul, Max pun ditembak dengan kejamnya oleh ayah Eva. Bahkan si ayah Eva mau membunuh Eva juga dengan cara mencekeknya. Tapi di sini Jack melarang ayahnya melakukan itu. Eva lalu kemudian kabur. Lalu mereka semua masuk ke rumah Max dan tanpa rasa kasihan menghabisi ibunya Max yang sudah tua dan lemah itu. Esoknya terlihat Eva ternyata bersembunyi di rumah kakeknya yang telah kosong itu. Sementara itu terlihat Kelly yang ternyata masih hidup dan telah tiba di kampung halamannya. Kelly merasa aneh melihat para tentara yang menjaga desa sudah tergeletak ditembak seseorang. Di jalanan desa, Eva tengah menyetop sebuah mobil. Ketika mobil itu berhenti, Eva pun langsung masuk saja. Dan betapa kagetnya, ternyata yang membawa mobil adalah seorang ibu-ibu yang telah terjangkit penyakit mematikan dari pandemi ini. Eva kemudian keluar dari mobil itu. Tapi ibu-ibu ini juga keluar dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit. Sesaat kemudian ibu-ibu itu ditembak dan ternyata itu adalah si ayahnya Eva. Namun muncratan darah dari ibu-ibu itu yang terserang virus terkena ke bajunya Eva. Saat makan siang, Eva diajak ayahnya bergabung untuk makan bersama Jack dan beberapa anak buah ayahnya. Namun sesaat sebelum makan, salah satu anak buah dari ayahnya Eva terlihat batuk-batuk. Dengan gayanya, ayah Eva memerintahkan anak buahnya itu untuk mengambil sesuatu di luar rumah. Dan ketika pria itu sudah ada di luar rumah, ayahnya Eva tanpa basa-basi dan memberi salam langsung menembak kepala orang itu. Kelly juga sudah tiba di rumahnya itu, mengendap-endap dan membawa sebuah pistol. Sementara di gudang tempat Eva dikurung, Eva memanggil Jack yang kebetulan lewat di dekat gudang itu. Eva mencoba berbicara dan merayu Jack. Saat Jack sudah lengah karena rayuannya itu, Eva kemudian mencekik leher Jack menggunakan sebuah ikat pinggang. Eva kemudian mengambil sebuah pistol. Saat salah satu anak buah ayahnya masuk, Eva bersembunyi di belakang pintu. Sayangnya, pria tersebut melihat Eva. Dan saat Eva akan ditangkap, Eva berhasil mengambil pisau dari pinggang pria itu, lalu berhasil menusuknya. Jack yang sudah sadar bertemu dengan Eva di luar. Namun Jack malah mempersilahkan Eva pergi. Saat Eva sudah masuk ke kebun jagung, Jack berubah pikiran dan mulai menembaki Eva. Untunglah Eva berhasil kabur dan masuk ke rumah kakeknya lagi. Eva lalu menyimpan barang-barang dan senapan-senapan mahal di dalam ruang bawah lantai itu. Kemudian Eva pergi ke rumah orang tuanya Kelly.
Dan ternyata di sana ayahnya Eva sudah menangkap Kelly, lalu di depan matanya Eva, Kelly ditembak di kakinya. Ayah Eva mengancam akan membunuh Kelly jika Kelly tidak mengembalikan semua senapan-senapan mahal yang diinginkan ayahnya Eva itu. Eva pun lalu kembali ke tempat ia menyimpan barang-barangnya. Karena Eva sudah sangat lemah, ia pun tidak sanggup untuk mengangkat barang-barang itu untuk diberikan lagi kepada ayahnya. Eva kemudian pergi ke suatu rumah yang tidak jauh dari sana yang ditinggalkan pemiliknya. Eva mengambil ranjau beruang dan sebotol bensin. Sesuai perjanjian, malamnya Eva datang menemui ayahnya untuk membebaskan Kelly. Namun karena Kelly tidak terlihat, Eva lalu mengancam akan bunuh diri di depan ayahnya itu. Namun karena ayahnya Eva belum mengetahui di mana senapan-senapan mahal itu, ayahnya Eva dengan gaya sok baiknya membujuk Eva untuk menunjuki tempatnya, tapi kamu jangan bunuh diri dulu ya. Di tempat lain, ternyata Kelly sedang dibawa oleh Jack ke kuburan Max dan ibunya. Dan terlihat juga satu buah liang kuburan yang kosong yang sudah berada di dekat sana. Kelly tahu bahwa Jack tidak akan sanggup membunuhnya. Dan saat Kelly menyuruh Jack segera mengakhirinya, dan benar, Jack terlihat sangat tidak tega melakukan itu. Kembali ke Eva dan ayahnya. Eva menunjuk ruang di bawah lantai tempat ia menyimpan senjatanya. Dengan senyum manis dan penuh kepuasan, ayah si Eva mencoba meraih senjata-senjata itu. Namun ketika tangannya menyentuh senjata, tiba-tiba tangannya terjepit oleh jebakan beruang yang telah Eva pasang di sana sebelum kejadian itu. Setelahnya, Eva menyiram seluruh rumah itu dengan bensin dan membakar rumah itu beserta ayahnya di dalam sana. Mampus. Amanda, let me out! No. Fucking God. Come here! Amanda! Go! Amanda! Dan di akhir film kita akan menyaksikan bahwa Eva menyaksikan kebakaran itu hingga selesai. Lalu terlihat Kelly datang dengan kaki yang terpincang-pincang. Selamatlah Eva dan Kelly. Nah, teman-teman pelopor film, telah berakhir sudah film Pandemic 2021 ini. Jika banyak orang yang berekspektasi bahwa nanti diperlihatkan banyak virus-virus atau orang-orang yang penyakit, namun nyatanya film ini lebih berfokus kepada kehidupan Eva dan Kelly itu sendiri. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa tempat yang kita kira aman ternyata belum tentu aman. Dan tempat yang sudah pasti tidak aman, sudah pasti tidak aman. Dan teman-teman pelopor film, terima kasih yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Tetap jaga diri kalian, tetap jaga kesehatan kalian, dan semoga kita semua dilindungi setiap hari.